Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Aur Madani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, dengan NIM C91218128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari dalam hukum acara pidana. Apa sih hukum acara pidana itu? Hukum acara pidana adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan pidana material, atau bisa diartikan juga dengan hukum yang mengatur prosedur memidanakan pelaku tindak pidana. Sedangkan pidana sendiri berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yaitu sering disebut dengan istilah hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Sedangkan pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Teroris agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik, atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa, sebab itu merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seorang tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Sedangkan pemidanaan itu dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Lebih singkatnya, pemidanaan itu bisa diartikan sebagai penghukuman. Sedangkan jenis-jenis pemidanaan yang bisa diterapkan di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama yakni pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 10 KUHP. Yang pertama, pidana pokok. Jenis-jenis pidana pokok yang pertama yaitu pidana mati. Pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. Kemudian yang kedua pidana penjara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian yang ketiga pidana kurungan. Pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun menurut pasal 18 ayat 1 KUHP, tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan dijatuhkan untuk tindak pidana pelanggaran dan juga bisa sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Kemudian yang keempat yaitu pidana denda. Dalam hal ini terpidana memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Kemudian yaitu pidana tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertai pada hukuman pokok. Hukuman tambahan
menurut KUHP tersebut antara lain yaitu pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil, dan hak-hak ketatanegaraan. Yang kedua, penyitaan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Dalam pengumuman keputusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut. Misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. Selanjutnya yaitu teori pemidanaan. Teori pemidanaan ada 3. Yang pertama, teori absolut, yakni balasan sesuai dengan perbuatan. Dan yang kedua, teori relatif. Teori relatif yaitu tujuannya melindungi masyarakat, mengurangi dan mencegah kejahatan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, mengurangi dan mencegah kejahatan. Lalu bagaimana sih menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana dan kemudian bisa dipidana? Ada 2 proses untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana dan bisa dipidana. Proses yang pertama yaitu penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHP, penyelidikan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Contohnya, ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian didatangi oleh seorang polisi untuk diselidiki apakah ia mati karena serangan jantung, atau bunuh diri, atau dibunuh oleh seseorang. Jika ia mati karena serangan jantung atau bunuh diri, maka berarti bukan tindak pidana. Dan jika ia meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang, maka ada tindak pidana yang selanjutnya akan disidik atau lanjut ke proses selanjutnya yaitu penyidikan. Lalu proses yang kedua yaitu proses penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan yaitu suatu rangkaian kegiatan mencari alat bukti untuk menentukan tersangka. Penyidikan bertujuan yang pertama untuk menemukan alat bukti, kemudian yang kedua untuk membuat terang perkara, dan yang ketiga menentukan tersangka. Setelah itu dibuat atau dicatat dalam BAP, berita acara pemeriksaan, untuk selanjutnya diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Namun, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum, bukan hukum. Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dituntut ke muka pengadilan. Dengan kata lain, penuntut umum dapat menghentikan suatu perkara. Asas ini dinamakan dengan asas oportunitas. Lalu selanjutnya yaitu di dalam proses penyidikan, penuntutan, bahkan pemeriksaan, seorang penyelidik, hakim maupun penuntut umum
dapat melakukan penahanan. Penahanan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1-21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHP antara lain yang pertama, untuk kepentingan penyidikan yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik. Yang kedua, untuk kepentingan penuntutan yang berwenang adalah penuntut umum. Dan yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan yang berwenang untuk menahan adalah hakim. Lalu kemudian syarat-syarat terdakwa atau tersangka dapat ditahan, yaitu yang pertama, syarat subjektif. Menurut pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat objektif. Dalam pasal 21 ayat 4 KUHP menyatakan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka atau terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu syarat objektif, dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu syarat subjektif. Jenis penahanan ada 3. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan rumah. Yang ketiga, penahanan kota. Kemudian selanjutnya yaitu lama waktu penahanan. Jangka waktu penahanan yang pertama, jika perintah penahanan itu diberikan oleh penyidik, yaitu berlaku paling lama 20 hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum atau sendirinya. Hal ini dikemukakan dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang kedua, jika perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum itu hanya berlaku paling lama 20 hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pengeluaran demi hukum ini adalah tanpa syarat dan prosedur. Hal ini dikemukakan dalam pasal 25
ayat 1 dan 2 KUHP. Kemudian yang ketiga yaitu perintah penahanan yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara. Guna kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 30 hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal ini termuat dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang keempat, perintah penahanan yang diberikan hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara. Guna kepentingan pemeriksaan banding, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum tanpa syarat dan prosedur. Hal ini termuat dalam pasal 27 KUHP. Kemudian yang kelima yaitu perintah penahanan yang diberikan hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara. Guna kepentingan pemeriksaan kasasi, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 50 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung selama 60 hari. Setelah waktu 110 hari, walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal ini termuat dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 KUHP. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas dan tegas mengenai batas waktu masa penahanan serta batas wewenang yang ada pada setiap instansi penegak hukum yang memenuhi kepentingan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap tersangka atau terdakwa. Jika masa penahanan dijumlah seluruhnya dari tingkat pemeriksaan, mulai dari tersangka di taraf penyidikan sampai status terdakwa, pada pemeriksaan peradilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung tidak boleh lebih dari 400 hari. Lewat dari batas waktu ini, sekalipun pemeriksaan perkara belum selesai, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat bukti dan barang bukti. Banyak orang mengatakan bahwa alat bukti dan barang bukti itu sama, padahal keduanya sangatlah berbeda. Yang pertama yaitu alat bukti. Alat bukti memuat yang pertama, 1. Keterangan saksi, dan yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang terakhir keterangan terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti adalah benda sitaan yang disita oleh penyidik yang nantinya akan dijadikan bukti. Baik benda itu berupa benda yang digunakan dalam kejahatan tersebut atau benda hasil dari kejahatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu putusan. Pada dasarnya, putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif yang terdapat dalam pasal 183 KUHP. Yang pertama, yakni syarat objektif,
yaitu hakim dalam memutuskan telah menggunakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang kedua, syarat subjektif, yaitu dari 2 alat bukti yang sah tersebut, hakim mendapatkan keyakinan bahwa 1. Benar telah terjadi tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan. Yang kedua, benar terdakwa yang melakukannya. Dan yang ketiga, benar terdakwa bersalah atau yang dipersalahkan. Dalam hukum acara pidana, terdapat 3 jenis putusan sebagai berikut. Yang pertama, putusan pemidanaan. Menurut pasal 187 ayat 1 RUU Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dipidana. Yang kedua, putusan bebas. Menurut pasal 187 ayat 2 RUU Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau karena ada alasan pembenar, maka terdakwa diputus bebas. Yang ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut pasal 187 ayat 3 RUU Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana atau ada alasan pemaaf, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasar kepada surat dakwaan dan juga proses pembuktian. Yang selanjutnya, hakim akan memutuskan dengan minimal 2 alat bukti yang sah dan juga dengan keyakinannya. Mengapa harus dengan keyakinan hakim? Karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yakni apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Lalu bagaimana jika hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak yakin? Maka hakim dapat menggunakan asas in dubio pro reo, yaitu apabila hakim tidak yakin dalam memutuskan perkara tersebut, maka putusan yang dijatuhkan haruslah yang paling meringankan terdakwa. Lalu bagaimana jika pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana lagi setelah adanya keputusan hakim? Maka dalam hal ini pelaku tersebut termasuk ke dalam residivis, yakni apabila ia dijatuhi hukuman, maka hukumannya diperberat 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya yaitu pengajuan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Sekurang-kurangnya harus 9 bulan. Maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Kemudian diberikannya pembebasan bersyarat juga diberlakukan masa percobaan selama sisa hukuman yang belum dijalani oleh narapidana tersebut ditambah dengan 1 tahun. Hal ini termuat dalam pasal 15A dan 16 KUHP. Kemudian selanjutnya yaitu sistematika KUHP. KUHP merupakan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981. Mengapa kok disebut dengan KUHP? Hal ini dapat dilihat dari pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menamai dirinya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan KUHP. KUHP sendiri terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Bab 1 mengatur ketentuan umum. Bab 2 mengatur ruang lingkup berlakunya undang-undang. Kemudian bab 3 mengatur dasar peradilan. Bab 4 memuat tentang penyidikan dan penuntut umum. Kemudian bab 5 yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, dan pemeriksaan surat. Kemudian bab 6 mengatur tersangka dan terdakwa. Bab 7 tentang bantuan hukum. Kemudian bab 8 yaitu mengatur tentang berita acara. Selanjutnya bab 9 mengatur tentang sumpah dan janji. Bab 10 mengatur tentang wewenang pengadilan untuk mengadili. Bab 11 mengatur konektivitas. Bab 12 mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian bab 13 mengatur penggabungan perkara, gugatan, dan ganti kerugian. Bab 14 mengatur tentang penyidikan. Bab 15 mengatur tentang penuntutan. Bab 16 mengatur tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Bab 17 mengatur tentang upaya hukum biasa, yakni banding kasasi. Bab 18 mengatur upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali. Bab 19 mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Bab 20 mengatur tentang pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Bab 21 yaitu mengatur tentang ketentuan peralihan. Bab 22 mengatur tentang ketentuan penutup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang sudah saya pelajari dari hukum acara pidana. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.